Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Susilawati, BP 18 1024 238, jurusan Agroekoteknologi. Baiklah, saya akan coba menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian, yaitu tentang ragam penelitian. Yang pertama, ada penelitian ditinjau dari tujuan, yaitu penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi merupakan penelitian yang menggali topik baru dengan tujuan memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan itu. Kemudian ada penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena sosial. Meskipun ada informasi mengenai masalah atau keadaan tertentu belum cukup terperinci. Maksudnya, seseorang yang mungkin tertarik untuk adakan penelitian yang lebih rinci, informasi yang tersedia. Kemudian ada penelitian analitis atau eksplanasi, yaitu penelitian yang menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Biasanya penelitian ini mencakup analisis hubungan sebab akibat antar faktor yang hendak dipelajari. Analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Kemudian ada ragam penelitian yang kedua, itu penelitian ditinjau dari manfaat. Dibagi menjadi dua, yaitu penelitian dasar murni. Terus yang kedua ada penelitian terapan. Kalau penelitian dasar murni, penelitian yang amat mendasar, yaitu mendukung atau mengaji teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial. Penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian terapan sendiri, yaitu penelitian mencoba menyelesaikan permasalahan. Teori bukan menjadi titik utama untuk dipelajari. Analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Yang ketiga itu ada penelitian ditinjau dari rentan waktu. Biasanya, penelitian ini terhadap sebagian dari gejala atau populasi pada suatu waktu tertentu. Biasanya mudah dan murah, tetapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Penelitian ini terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan lebih dari sekali, yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang. Lebih rumit dan lebih mahal, tetapi efektif untuk melihat perubahan yang terjadi pada satu periode waktu yang panjang, dan informasi akan lebih kaya. Jenis penelitian ini pun terbagi lagi atas beberapa bagian. Ada yang pertama itu panel study, biasanya pengamatan atas kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Kemudian ada time series, yaitu pengumpulan jenis informasi yang sama tentang perubahan gejala dari kelompok orang dalam waktu yang berbeda, sehingga dapat dilihat ada tidaknya perubahan dalam kelompok itu. Yang ketiga itu ada cohort study, biasanya pengamatan atas perubahan gejala pada sejumlah responden dengan karakteristik yang sama yang dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Kemudian ada juga case study. Biasanya penekanan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu rentan waktu yang terbatas. Data yang dikumpulkan pun dalam penelitian ini sangat rinci dan variatif. Kemudian yang keempat ada penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada experimental research. Biasanya, dalam penelitian ini subjek penelitian terbagi lagi dalam 2 atau lebih kelompok. Terus yang kedua itu ada survei. Peneliti biasanya mengajukan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara lisan yang hasilnya direkam. Data terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel, dan grafik. Biasanya dalam penelitian ini diperoleh gambaran tentang pemikiran subjek penelitian terkait dengan topik yang diajukan. Biasanya pun menggunakan sampel atau sekelompok kecil dari suatu populasi, sehingga dari sampel data digeneralisir untuk populasi. Kemudian ada content analysis. Biasanya, peneliti kumpulkan data, informasi dari material bersifat simbolis, seperti gambar, film, teks, dan lirik lagu. Ada juga itu peneliti sebelumnya mengidentifikasi bentuk materi yang akan dianalisis. Bisa seperti buku, majalah, sinetron, dan lain sebagainya. Kemudian ada existing statistik. Peneliti biasanya menggunakan data statistik yang ada dan susun kembali data itu dalam bentuk baru yang lebih sesuai untuk penelitian sendiri. Yang kelima ada field research. Biasanya,
Peneliti membuat catatan berkala berdasarkan kegiatan atau kejadian sehari-hari, sehingga peneliti memperoleh fokus peneliti. Yang keenam ada historical comparative research. Biasanya peneliti kumpulkan data yang menjelaskan aspek-aspek kehidupan sosial dalam periode-periode yang berbeda atau bentuk-bentuk kebudayaan berbeda. Yang kelima itu ada berdasarkan bidang yang diteliti. Itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu penelitian sosial, yaitu penelitian secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya. Yang kedua itu penelitian eksakta, yaitu peneliti secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan lain sebagainya. Yang keenam itu ada berdasarkan tempat penelitian. Pada berdasarkan tempat penelitian pun dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penelitian lapangan, yaitu dilakukan secara langsung di lapangan. Kedua itu penelitian kepustakaan, penelitian dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian. Yang ketiga ada penelitian laboratorium. Biasanya penelitian ini dilakukan di laboratorium yang bersifat eksperimen atau percobaan. Yang ketujuh itu ada berdasarkan spesialisasi bidang ilmu. Yang pertama itu ada penelitian bisnis. Penelitian dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti akunting, keuangan, manajemen, serta pemasaran. Yang kedua itu ada penelitian komunikasi. Biasanya penelitian ini dilaksanakan dalam bidang komunikasi seperti komunikasi massa, bisnis, kehumasan, dan periklanan. Yang ketiga itu ada penelitian hukum. Penelitian dilaksanakan dalam bidang hukum seperti hukum perdata, pidana, tata negara, dan internasional. Selanjutnya ada penelitian pertanian. Penelitian dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti agribisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, serta agronomi. Yang terakhir ada penelitian ekonomi. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti meneliti dalam bidang ekonomi seperti ekonomi mikro, makro, dan pembangunan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.